Terima kasih untuk MMI TV yang sudah datang untuk berdiskusi atau berbincang-bincang sebentar mengenai usaha yang entrepreneur sama aku. Aku sangat appreciate sekali. Di sini yang lagi aku masih fokus memang benar-benar konsentrasinya ke Mamando ASI Booster, which is itu adalah minuman untuk meningkatkan ASI ibu-ibu menyusui. Nggak, sebenarnya kalau masih aktif di politik masih, cuman kalau bisa dikatakan persentasenya, 80% persentasenya lebih aktif di Mamandui, 20 persentasenya aku alokasikan untuk aku karena sifatnya suka sekali sosialisasi, jadi aku suka berorganisasi, suka bertemu dengan orang banyak, jadi aku mengalokasikan 20% waktuku untuk politik. Kalau menurut aku, keluarga itu memang adalah priority nomor 1. Kalau di bagian segitiga, dia tuh ada di top of number 1. Cuman, seiring berjalannya waktu dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, adanya ojek online, adanya segala sesuatu yang bisa kita katakan 4.0, kita tuh sekarang bisa melakukan usaha atau melakukan bisnis lewat yang namanya digital online. Gitu. Jadi kita semuanya tuh bisa by system, bisa ngecek juga dari online apapun itu. Jadi kita nggak perlu yang namanya mobilisasi terlalu tinggi terhadap usaha-usaha kita. Jadi by phone pun kita bisa ngecek misalnya hari ini cash flow-nya berapa, terus kita bisa ngecek juga bagaimana traffic yang ada di setiap titik-titik Mamandui. Kita juga bisa ngecek beberapa reseller yang melakukan transaksi dengan Mamandui pada hari itu. Jadi tanpa kita harus jalan langsung atau kita melakukan mobilisasi yang lebih tinggi ke tempat usahanya Mamandui gitu. Nah ini unik banget nih kalau dibilang masalah ide. Alhamdulillah menurut aku ini adalah usaha yang cukup bisa aku katakan unik. Karena sebenarnya basically usaha ini terlahir karena yang terjadi permasalahan pada diriku sendiri awalnya. Jadi aku tuh pertama kali nggak bisa menyusui anakku, selama 3 minggu aku masih minum dengan susu formula. Anakku tidak bisa menyusui, terus juga itu kan stressful banget ya, apalagi ibu-ibu muda itu. Pertama, kalau kita lahiran, kita tidak bisa melahirkan normal, kita masih punya opsi B, which is kita bisa melahirkan secara sesar. Namun ketika hari pertama sampai hari ke-7, itu sebetulnya kan yang dibutuhkan bayi adalah kolostrum. Kolostrum itu adalah air susu ibu yang zatnya itu yang inti dari kehidupan sang bayi. Nah, ketika aku tidak bisa menyusui kan aku merasakan tekanan yang cukup tinggi, dan di situ pula aku ngerasa ini nggak mungkin aku sendiri yang merasakan seperti ini. Pasti banyak sekali ibu-ibu di luar sana, satu Indonesia yang mempunyai hal atau kasus serupa dengan aku. Jadi aku tuh pasti memikir nggak mungkin doang gue yang nggak bisa menyusui, pasti masih banyak nih di antara yang lain yang nggak bisa menyusui juga. Nah disitulah aku tanya sama mamaku, gimana sih caranya supaya aku tuh bisa punya ASI, karena pada saat itu betul-betul ketika ibu baru melahirkan hormon dopaminnya tuh turun kan. Beda ketika dia hamil, which is kita tuh pasti ada di feeling so blue, makanya ada yang namanya gejala baby blues, terus juga ada juga yang sampai depresi pas waktu melahirkan. Nah, aku titik di mana aku tidak bisa menyusui, dan akhirnya aku konsultasi kepada mamaku, terus juga sama dokter. Akhirnya mamaku punya resep turun-menurun. Nah, itu kita kolaborasikan dengan resep yang dokter juga berikan, dan akhirnya Mamandui itu dulu belum ada nama. Taruhlah kita say itu adalah minuman X. Nah, ketika aku sudah meminum minuman X itu, lama-lama kemudian ASI aku dari yang tadinya nggak ada, akhirnya jadi cukup. Dari cukup lama-lama jadi alhamdulillah lebih dari cukup. Jadinya aku bisa mendonorkan ASI ke beberapa rumah sakit dan beberapa teman-temanku. Gitu. Jadi kan karena aku muslim, di muslim itu tidak boleh memberikan ASI kepada lawan jenis. Takutnya nanti kalau anaknya kedepannya nanti menikah itu diharamkan oleh agama. Jadi aku tetap memberikan track record kepada siapa aku memberi ASI, kepada siapa aku menyuplai ASI. Nah setelah itu dulu kan ada namanya sekitar 5 tahun yang lalu itu ada pejuang ASI group. Jadi
yang momis sama-sama punya grup WA, saling suportif untuk yang namanya kita saling kayak mengencourage satu sama lain lah, kayak ayo kita masih bisa nyusuin, karena kan itu sangat thoughtful ya, maksudnya dalam artian kita sangat konsen banget yang namanya dengan ASI, sensitif banget lah hal ASI itu. Dan somehow ASI jadi tren juga entah mengapa, dan ASI itu juga menjadi salah satu yang menurut aku kadang bisa jadi kompetisi antara ibu dan ibu. Jadi kayak kalau dibuka kulkas ASInya banyak yang mana nih, wah mereka happy sendiri kalau ASInya punya stok ASI yang banyak. Dari situ setelah aku sendiri yang merasakan ASIku itu dari yang tidak ada menjadi alhamdulillah lebih dari cukup, banyak teman-teman yang dalam satu grup tadi mereka juga pingin dikasih si minuman X ini. Akhirnya mulai nih random, tiba-tiba ada banyak nomor telepon yang aku nggak tahu siapa, tiba-tiba chat, ini Kak Mahalindah ya yang jual ASI, pelancar ASI ya? Hah, kayaknya aku nggak pernah jualan pelancar ASI deh, kayak aku cuman kasih kepada inner circleku, dalam artian kayak saudara, teman terdekat sama grup-grup yang ada di grup itulah, di Pejuang ASI. Sering berjalannya waktu, dari yang awalnya kita nggak non-komersil sama sekali, akhirnya dari situ aku beranjak merasa bahwa ini kayaknya bisa dijadikan peluang bisnis gitu. Karena pertama ketika aku membantu mereka semua untuk memberikan si minuman X ini, otomatis aku harus butuh modal, bener gak sih? Dan minuman ini kan karena memang kita ingredientsnya itu memang ada yang organik, ada yang import dan segala macam, so we need cost, kita nggak bisa berbohong atas itu. Dan akhirnya aku berpikir sama suamiku, apakah kita jadiin ini bisnis aja ya. Kebetulan aku pun juga pada saat itu rehat dari politik, dalam artian oke, kayaknya ini aku sekarang udah mau fokus jadi ibu, fokus untuk mikirin anakku, dan ini mungkin adalah peluang bisnis. Akhirnya aku beranikan untuk menjadikan Mamandui sebagai bisnis ini, dan alhamdulillah respon dari semuanya bagus gitu loh. Jadi teman-teman yang tadi juga mempunyai kasus serupa dengan aku yang tidak bisa menyusui anaknya, lama-lama mereka juga ASInya jadi banyak gitu loh. Ada juga yang dari tadi nggak bisa nyusuin, sekarang juga jadi donor ASI, dan lama-lama jadi kayak semuanya alhamdulillah pada saat itu jadi happening. Jadi kita alhamdulillah Mamandui jadi pioneernya ASI besar lah untuk di Indonesia gitu. Jadi gini, kalau ASI booster itu kan artinya ini ya, meningkatkan atau maksudnya membuat lebih banyak gitu loh. Nah, meningkatkan itu dalam artian itu harus banyak juga di mix oleh berbagai macam faktor. Jadi kita nggak perlu konsentrasinya ke ASI booster doang, nggak bisa. Jadi dalam artian memang harus di-support oleh booster-booster yang lain. Kalau dalam konsepku tuh ada 3 booster yang harus paling penting. Yang pertama, mood booster. Mood booster itu apa sih? Maksudnya kayak mood kita atau kebahagiaan kita sebagai ibu untuk menyusui anak. Dalam artian, kalau kita menyusui dalam keadaan yang tertekan, depresi, tidak bahagia, itu susah sekali untuk yang namanya mengeluarkan hormon oksitoksin. Jadi oksitoksin itu adalah hormon ibu menyusui, kelenjar ASI lah ibarat kata seperti itu. Yang kedua, food booster, makanan. Makanan tuh sangat penting. Kenapa makanan? Karena menurut aku makanan itu adalah yang terpenting itu kita harus makan 4 sehat 5 sempurna. Which is kita kan lagi menyuplai makanan ke bayi kita, ke anak kita. Berarti input dari ke kitanya juga harus yang baik-baik. Jadi bukan makanan yang sembarangan. Which is sebisa mungkin no gluten, sebisa mungkin makanannya less sugar ya. Maksudnya nggak terlalu over sugar ya. Terus juga di dalam konsep itu adalah 4 sehat 5 sempurna, dan aku memang bukan ahli gizi tapi aku selalu melakukan research, aku selalu membaca mengenai gizi untuk menyusui. Jadi kita juga harus butuh yang namanya protein, high fat, itu juga harus sangat dibutuhkan. Karena nanti kalau di high fat itu kita nanti akan menemukan hin milk. Hin milk itu adalah susu yang ASI ya, ASI yang paling baik untuk ibu menyusui. Nah yang ketiga yang paling penting juga adalah confidential booster. Confidential booster itu adalah psikologi si ibu menyusui. Kenapa? Karena itu berdampak kepada psikis seorang ibu. Jadi kita harus percaya. Jadi kalau kita percaya kita dapat menyusui, itu udah pasti kita bisa menyusui. Tapi kalau dari awal kita udah ibarat kata tidak percaya dengan diri sendiri, kita minder, kita merasa aduh payudara saya nggak besar, kayaknya saya nggak bisa nyusuin deh. Kadang kan suka ada
suka ada stigma yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan fakta, itu hanya mitos gitu loh. Seberapa besar pun payudara itu tetap bisa menyusui. Jadi itu semua faktor-faktor itu juga harus ibarat kata berkolaborasi lah. Yang 3 ini ditambah suplemen which is ASI booster, jadinya nanti makin komplit, ASINya pasti deras. Tapi kalau kita hanya mengandalkan ASI booster tapi tetap kita menyusui dalam keadaan yang tidak happy, terus kita nyusuin juga tidak didukung sama orang-orang di sekitar, which is suami, orang tua atau segala macem, jadi percuma gitu. Jadi memang harus ada faktor-faktor pendukung lain yang menurut aku juga paling penting untuk menyusui. Gini, jadi karena kita ini kan ingredients-nya itu ada dairy milk, ada fenugreek, ada oat milk, ada soya, ada chia seed. Nah, itu semua ingredients-nya herbal. Dalam artian pertama kita nggak pakai pengawet karena kita konsentrasinya kepada ibu-ibu dan kita berfokus ke anak-anak bayi. Kita juga sudah terregistrasi BPOM certificate. Jadi kita juga sudah satu-satunya ASI booster yang sudah tersertifikasi lah dalam BPOM. Jadi itu semua intinya adalah ingredients yang ada itu sebenarnya kalau diminum oleh ibu menyusui yang punya kelenjar susu, fenugreek itu bisa meningkatkan kuantitas ASI sampai dengan 95%. Gitu. Jadi itu bisa di research juga. Tapi kalau untuk tidak menyusui, fenugreek itu bisa menjadi vitamin. Untuk anak yang lagi panas, minum fenugreek, panasnya turun. Untuk misalnya kita perempuan yang misalnya mau kulit lebih glowing, kita lagi mau minum, maksudnya lebih meningkatkan moist dalam kulit kita bisa minum fenugreek juga. Jadi sebenarnya tidak terfokus langsung ke ibu-ibu menyusui, bisa juga yang lain meminum, cuman memang fenugreek itu ya lebih bagus yang mengkonsumsi ya untuk yang ibu menyusui. Banyak ya variatif kalau seandainya dibilang katuk itu benar. Cuman kan kita nih sekarang udah hidup di era millennials nih ceritanya. Semuanya pingin serba ready to drink. Jadi kalau katuk kan harus lewat proses pemasakan, terus juga jagung juga termasuk salah satu ASI booster, kacang hijau pun sama. Nah di sini kenapa aku pingin melakukan terobosan? Ini karya anak bangsa yang sebenarnya bisa kita banggakan dan mudah-mudahan bisa dicontoh sama negara-negara lain. Dalam artian ketika minuman itu diminum kan ada ingredients fenugreek yang bisa ningkatin ASI sampai dengan 95%. Nah disitulah titik dimana ASI booster itu sebetulnya ada di fenugreek gitu. Jadi karena memandui contents of fenugreek, makanya yang mengkonsumsi bisa ASINya jadi lebih banyak, atau misalnya tadi yang nggak ada jadi minimal ada lah gitu. Impor, nggak ada tumbuhan fenugreek di Indonesia. Jadi tadi kan aku bilang aku kolaborasi. Ibuku memberi ingredients A to Z yang sekarang bisa kita kan memandui, dulu kan masih namanya X ya. Lalu aku juga berkolaborasi dengan dokter yang kita diskusi ini kayaknya lebih sempurna jika kita tambahkan fenugreek di dalamnya, begitu. Jadi Mama Ndui itu sebenarnya namaku sendiri. Jadi agak susah kan cari nama apa ya, ASI booster. Pertama aku suka kata-kata booster karena booster itu kan memang untuk meningkatkan ya, maksudnya kayak mood booster, jadi kayak ya untuk dari sisi marketing booster itu tuh agak catchy untuk dipandang gitu. Dan kalau nama sendiri karena aku sebenarnya dipanggil sama teman-temanku Ndui dan teman-teman yang tadi pertama menjadi loyal customer aku, which is saudara aku, terus juga orang-orang yang ada di WhatsApp group plus nomor-nomor yang sebenarnya aku nggak tahu, tiba-tiba mereka pada minta dikirimin. Normally manggil aku Ndui, boleh tau ini Mbak Ndui yang ini, lama-lama jadi ya udah deh kayaknya namanya Mama Ndui aja. Jadi sampai sekarang banyak sih yang kayak kenapa sih namanya nggak lebih kayak menjual lagi atau apa gitu yang lebih profitable, tapi kalau menurut aku ya memang kita lahirnya dari produksi rumah, ya memang kita lahirnya memang dari
permasalahan yang terjadi sama diriku sendiri, ya memang kita harus, aku sih appreciate sekali dengan nama Mamandu itu. Lima tahun dari awal aku melahirkan. Quality control itu kan kita sudah sertifikasinya BPOM ya, jadi bukan dokter ahli lagi, tapi sudah Badan Pengawas Obat Negara yang in charge dalam perjalanan ASI booster ini. Oke, kita punya 7 varian rasa. Pertama kita hanya berangkat di 4 varian rasa. Pertama original. Nah ini juga ada tambahan, aku lupa tadi cerita. Pertama itu rasanya kan original dan sangat-sangat plain. Nah karena aku nih basicnya suka banget sama dessert, disitulah aku melakukan inovasi. Kalau tiap hari daily aku minum dengan rasa yang gitu-gitu aja, kayaknya enak juga nih. Disitulah mulai aku mencetuskan ide, oke, kayaknya aku suka Nutella. Jadi aku mix Nutella dengan si minuman X yang tadi belum di branding sebagai Mamanduy. Terus juga akhirnya ada lagi yang namanya matcha, karena aku suka banget minum ice matcha tea di salah satu coffee shop tit gitu ya. Jadi aku terinspirasi, oh ini kayaknya akan lebih valuable kalau kita punya rasa-rasa yang lebih banyak dan variatif gitu. Jadi ada rasa original, rasa Nutella, terus rasa matcha, banana, lalu yang baru sekali kita keluarkan lagi juga rasa mango sama avocado. Karena yang mango sama avocado itu kita serahkan kepada customer kalian suka rasa apa sih. Kadang suka kita bikin testi di Instagram atau di sosial media. Kira-kira kalian pada pingin rasa apa sih yang Mamanduy keluarin, dan ternyata varian yang mereka ekspektasi keluar adalah mangga dan avocado gitu. Mau tahu nggak sih berapa? 500.000. Yes. 1 bulan. Oke, 1 bulan itu kita bisa di 50.000 sampai 60.000 botol. Karena sekarang kita punya 80 reseller. Kita punya 80 reseller se-Indonesia. Kalau dulu kita masih bisa ngirimin ke seluruh Indonesia, tapi makin kesini kan makin sulit karena kita ngirimnya tuh by cargo kan. Kita ngirimin seperti ekspedisi pesawat dan lebih berat harga ekspedisinya daripada harga Mamanduynya. As time goes by, sekarang kita sudah buka franchise juga, sudah dari 3 titik, di Pekanbaru, di Cirebon, sama di Bogor. Next akan ada di Surabaya. Jadi 6 titik pertama ini dalam masa pandemi kita bersyukur sekali titik-titik franchise ini sudah mulai aktif, jadi sudah mulai membuka booth. Dan dengan adanya franchise, tapi bukan berarti kita stop reseller. Reseller tetap akan jalan, tapi kita punya rumah produksi yang diletakkan di franchise itu sendiri. Gitu. Oke, ada di Mall Kota Kasablanka, di Mall Pacific Place, terus juga ada di Camp Chic di Swalayan, karena kita juga masukin ke retail, Camp Chic Kemang, terus kita juga masukin di beberapa rumah sakit. Bisa ojek online dari kitchen kita sendiri, jadi bisa langsung pick up dari kitchen kita juga nggak jauh dari sini. Kalau dibilang Mamanduy waktu pandemi awal, yang ini sembari kisah cerita Mamanduy ya pergerakannya. Jadi waktu pas awal itu ketika semuanya di lockdown dan diwajibkan untuk di rumah, itu salesnya sih memang lagi di peak-peaknya. Karena kan setiap orang stay home dan everybody nggak ada yang lakukan spend apapun. Jadi mungkin alokasi ke Mamanduynya jadi tinggi gitu. Cuman ketika udah mulai ada PSBB diperlonggar segala macam kebijakan, di situ mulai ada penurunan, cuman tidak tidak masif lah gitu. Dan kita juga dari pandemi ini belajar bahwa kita kayaknya harus buka franchise ke seluruh Indonesia, karena kalau seandainya kita masih berharap dengan ekspedisi, misalnya kita kirim terus kan saat itu masih ini ya dinamis ya, dalam artian kadang
kota ini ada PSBB, kota yang di sini enggak, kota di sana PSBB, itu kan yang membuat distribusi kita agak agak terhambat. Jadi lama-lama kita berpikir kayaknya ini waktu yang tepat dan hikmah pandemi kita harus buka franchise untuk mempermudah reseller-reseller kota tersebut untuk bisa mengkonsumsi Mamandui tanpa kesulitan distribusi gitu. Oke, kita tuh selain ASI Booster ya, cuman memang top seller kita tetap ASI Booster. Memang kalau orang-orang mencari Mamandui pasti stigma dan brandingnya sudah di ASI Booster. Kita ada juga panna cotta. Panna cotta itu tuh seperti puding tapi bukan puding. Jadi milky gitu, nanti bisa deh kita sama-sama coba karena kalau yang panna cotta bisa juga dikonsumsi oleh semuanya. Terus kita punya coconut water. Coconut water itu kita fokuskan untuk ibu-ibu yang hamil. Karena kan kalau orang hamil itu kan fokusnya ke air kelapa ya. Supaya entah kenapa air kelapa tuh memang demand-nya tinggi sekali untuk ibu-ibu hamil. Terus kita juga punya almond milk. Almond milk itu kita peruntukkan untuk orang-orang yang intolerance dengan susu sapi. Jadi banyak customer kita yang request, ini kalau seandainya bukan susu sapi ada nggak ya? Akhirnya kita berinovasi lagi. Jadi setiap dari request customer itu kita jadikan database yang bisa kita lakukan untuk melakukan inovasi. Kayak tadi banyak yang intolerance dengan susu sapi, akhirnya kita berinovasi untuk menciptain yang namanya almond milk gitu. Terus juga ada susu kurma regal ya, itu kita ciptakan waktu ada bulan puasa kemarin dan lebaran. ASI Booster di harga 37.000, kalau almond milk itu di harga 39.000, kalau harga panna cotta di harga 27.000 dan kalau seandainya kurma regal di harga 27.000 juga. Kalau aku mau ngasih tips buat kalian para generasi kaum millennials, jadi gini, jangan pernah takut untuk melakukan bisnis. Jadi yang pertama kalau bisnis itu ibarat kata kita mau berenang, kita lompat indah, kita udah di ujung, jadi lo harus nyebur. Jangan cuma di atas terus takut nyebur. Untuk urusan nanti profit atau nggak profit itu dipikirkan nanti. Kalau kita mau berpikir masalah bisnis, karena gini loh, bisnis itu ibarat kata untung nggak untung, bisa jadi bisnis itu akan running dengan baik, bisa jadi kebalikannya gitu kan. Tapi yang pertama kali yang harus kita punyai bukan modal uang, tapi modal nekat. Kalau kalian udah punya modal nekat, tapi modal nekat itu juga harus diimbangi dengan beberapa faktor. Yang pertama, di research dulu nih target marketnya siapa. Jadi misalnya kalian mau bisnis kopi, terus kalian buka, oke, kayaknya aku pingin bikin bisnis kopi di daerah kampus deh, karena teman-teman kampusku pada suka kopi. Kalian buka, misalnya bisa sendiri, bisa juga chip in bareng-bareng sama teman-teman. Kalian survei, market kalian memang klop dengan lokasi usaha, ya kenapa nggak dicoba. Terus juga ada lagi faktor yang lain adalah jangan malu untuk jualan. Karena sekarang nih problematika yang terjadi, anak-anak milenial terlalu manja dengan kata-kata jualan ya. Maksudnya jualan tuh kayaknya ada yang masih kayak aduh nanti malu nih jual mie ayam. Padahal mie ayam gini, menurut aku ada quotes, jual ikan teri itu tuh bisnis loh. Jual ikan asin sekalipun tuh cuan menurut aku. Jadi apapun yang bisa menurut kalian menjadi peluang untuk usaha, lakukan itu. Jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah memandang apapun yang kalian jual. Kayak dulu aku dipandang, aduh tukang susu, nggak enak didengar. Tapi sebenarnya di dalam tukang susu itu punya banyak memori dan punya banyak sekali kayak perjalanan yang membuat aku lama-lama mengerti, oh ternyata bisnis seperti ini ya, ternyata beda sekali dengan politik, ternyata bisnis itu punya step by stepnya, ternyata kita harus lebih mendengar daripada kita harus yang berbicara. Karena kan sebagai pelaku usaha, kita ibarat kata kita ini harus men-serve mereka sebaik mungkin, mendengarkan apa yang mereka mau, kita bisa berinovasi tetapi society harus menerima. Society pun juga harus ibarat kata, oke, aku mau yang ini, aku mau yang itu, aku mau yang komplain ini, komplain itu, pasti ada beribu-ribu komplain dan kita harus kuat untuk menerima komplain itu. Jadi saran dari aku, kalian generasi millennials, yuk mulai usaha.
Karena kita ini benar-benar adalah penyumbang defisit tertinggi negara kalau UMKM tetap harus dijalankan. Daripada kita harus ekspor, mendingan kita jualan sendiri di negara kita untuk orang-orang kita sendiri. Nah, kepinginnya sih memang aku pingin banget ya namanya bikin gathering. Gathering itu apa ya, webinar sesama ibu-ibu. Cuman sekarang lagi memang mau kerja sama juga dari kemarin dengan beberapa dokter. Jadi aku sudah memulainya melakukan IGTV lewat sosial media dengan dokter-dokter yang berkaitan dengan anak lah. Jadi kita juga bisa tahu sedikit enggaknya. Dari situ aku pingin bikin webinar karena sekarang masih dalam masa pandemik, jadi mungkin agak sulit untuk offline. Aku pengen mengedukasi mengenai dari dokter, dari ahlinya, karena kan aku nih hanya sebagai eksekutor usaha, tapi kan sebetulnya ahli gizi, ahli susu, dan ahli segala macam itu ada ahlinya. Jadi aku kayak pengen berkolaborasi dengan ahlinya untuk menciptakan webinar yang bisa mengedukasi seluruh ibu-ibu dengan tanpa biaya. Karena mereka wajib diedukasi, jadi selama ini mungkin menurut aku kenapa banyak sekali anak-anak yang minum Sufar karena tidak well educate dari setiap dokter-dokter yang ada di rumah sakit gitu loh. Jadi banyak yang di rumah sakit yang aku nggak bisa jelaskan. Yang oke, ibu mau Sufar, nggak mau menyusui, oke nggak apa-apa ya tanda tangan gitu. Dan menurut aku itu terlalu naif untuk ibu yang menyusui karena apapun zat yang terbaik yang diciptakan Tuhan, Allah tuh menciptakan kolostrum itu adalah zat terbaik yang bisa dikasihkan kepada bayi yang baru lahir. Itu adalah awal kehidupan atau awal dari bisa kita katakan apa ya, awal dari makanan yang bisa diciptakan dan emang khusus untuk bayi gitu. Jadi bukan yang lain itu kan hanya sintetis, hanya buatan. Beda dengan anak-anak yang memang sudah di atas 6 bulan ya. Makanya pemerintah juga gemar membuat program wajib ASI 0 sampai dengan 6 bulan gitu. Pertama, harus nekat. Kedua, jangan malu untuk jualan. Yang ketiga, bersyukur. Dan tambah satu lagi nggak apa-apa ya, bersyukur. Dan kalian harus tahu menskematis market sama peluang usaha di depan mata.